Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Kang Ius tetap di channel Ruang Ilmu Trainer kita. Sebagaimana adanya DM permintaan yang ingin mengetahui sebuah sharing tentang bagaimana sih Kang, katanya ada sebuah pertanyaannya begini, bagaimana sih Kang, agar kita itu sebagai seorang pengusaha itu bisa mengetahui tentang cash flow gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang memahami pentingnya sebuah cash flow bagi kita, utamanya adalah bagi wirausaha ya, wirausaha. Yang mana kalau kita cermati bahwa cash flow ini memang suatu hal yang sangat penting untuk kita pahami sebagai seorang wirausaha. Nah, bagaimanapun cash flow itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena dengan adanya kita memahami sebuah cash flow, tentu kita akan bisa mengatur bagaimana yang namanya omset kita ketahui, kemudian bagaimana kita mengetahui juga yang namanya profit kita, kemudian kita juga bisa mengetahui berapa sih selain profit itu uang cash yang tersedia untuk bisa kita gunakan untuk hal-hal yang memang kita butuhkan. Nah, kita sebagai seorang wirausaha tentunya harus bisa memahami mana pos kas yang memang bisa kita pakai pribadi, mana yang memang pos kas itu harus betul-betul kita sediakan untuk kelangsungan perusahaan kita. Oke, kita langsung saja coba untuk menjelaskan pentingnya sebuah arti pos kas bagi kita sebagai seorang wirausaha. Oke, di sini saya coba akan menjelaskan pentingnya memahami sebuah cash flow ya, cash flow bagi seorang wirausaha. Nah, kenapa sih kita mesti harus mengetahui atau memahami sebuah cash flow? Terkadang begini, seorang wirausaha itu kebanyakan dia itu merasa bangga, merasa senang ketika memang memiliki sebuah omset yang sangat besar. Nah, padahal omset di sini belum tentu bahwa omset itu adalah omset yang bisa menghasilkan sebuah profit gitu ya, atau menghasilkan sebuah keuntungan. Boleh kita misalkan merasa bangga, wah usaha kita sekarang bulan ini mendapatkan omset sekian miliar gitu kan. Tetapi omset itu tidak cukup ya, ketika kita berbicara omset itu adalah sebuah pendapatan yang memang dari perputaran gitu ya. Tetapi kita belum mengetahui berapa sih yang namanya profit yang bisa kita peroleh dari omset yang kita dapatkan gitu. Kemudian kalau berbicara tentang profit, profit pun adalah sesuatu yang memang bukan hal yang ibaratnya itu kesediaan uang itu betul-betul ada di tangan kita. Profit itu hanya sebuah gambaran bahwa kita itu akan mendapatkan sebuah keuntungan yang pada prinsipnya masih masih belum kita kondisikan. Profit tersebut itu betul-betul ada di genggaman tangan kita. Profit itu bisa terjadi misalkan keuntungan yang kita peroleh dari misalkan hasil penjualan kita tapi belum tertagih. Bisa saja misalkan profit itu misalkan uangnya itu catatannya ada, tapi uang tersebut itu belum ada di tangan kita, masih ada di pihak lain. Nah itu kategori profit ya. Jadi profit ini belum bisa kita andalkan ketika memang profit ini belum bisa menjadi sebuah cash. Nah, kalau berbicara tentang cash flow berarti kita berbicara tentang cash. Ya, cash itu adalah sesuatu yang memang hal yang perlu kita pentingkan ya, lebih penting. Jadi ibaratnya kalau dibandingkan antara kita memilih profit dengan cash, biasanya kalau seorang wirausaha ataupun seorang investment itu akan memilih cash dibanding dengan memperhitungkan atau menilai sebuah profitnya. Kalau profit, iya, profit pun penting, tetapi kalau kita coba membandingkan melihat performa sebuah usaha, itu lebih memilih melihat dari cash akhir. Nah, cash akhir posisi ketika kita melihat cash akhirnya itu seperti apa sih gitu. Sehingga nanti dengan kita mengetahui pos cash akhirnya, kita bisa melakukan pertimbangan untuk kita melanjutkan ataupun
melakukan sebuah investasi. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara cash, tentunya cash yang tersedia yang harus kita tetap anggarkan adalah cash untuk operasional. Jadi ketika profit itu misalkan kita banyak, tapi kita tidak menghasilkan sebuah cash yang ibaratnya itu bagus ya, tidak memiliki sebuah cash untuk ketersediaan operasional, tidak memiliki cash yang berkaitan dengan ketersediaan finansial, tidak memiliki cash yang berkaitan dengan pos cash untuk investment, dan yang terakhir yang lebih bagusnya lagi ketika kita bisa memiliki ketiga pos cash tersebut kita memiliki sisa. Nah, sisa cash ini mungkin bisa dikatakan yang disebut dengan free cash, gitu ya. Nah, kenapa hal ini harus tetap ada pada cash seperti biaya operasional, cash untuk biaya operasional, karena memang untuk operasional ini untuk kelangsungan yang namanya usaha kita. Nah, kemudian untuk cash finansial, berarti cash finansial ini berarti cash yang berhubungan atau berkaitan dengan pembayaran, yang berkaitan dengan ketika kita itu memiliki kewajiban. Kewajibannya itu bisa utang bank ataupun apa, ini tentunya ini harus kita perhitungkan. Nah, selanjutnya investment. Investment ini merupakan cash yang cukup bagus juga ya, harus kita pertimbangkan karena cash investment ini, ketika kita memiliki cash investment berarti kita memiliki anggaran untuk melakukan pengembangan, pengembangan usaha. Jadi kalau kita memang mau mengembangkan usaha kita, baik dari usaha yang sudah berjalan ataupun kita mau berinvest ke usaha yang lain, nah ya, pos anggarannya itu harus dari pos investment. Nah, biasanya sangat sangat sulit bagi perusahaan yang memang tidak memahami arti penting sebuah cash ya. Nah, kalau sebuah perusahaan atau sebuah wirausaha bisa memiliki kas untuk 3 pos operasional, finansial, dan investment saja, itu sudah cukup bagus, bisa tetap melangsungkan eksistensi dari usahanya. Apalagi kalau misalkan dari posisi kasnya itu bisa memiliki free cash. Nah, kalau kita memiliki sebuah free cash, artinya di sini kita memiliki nilai kas persediaan yang bisa kita gunakan. Nah, bisa kita gunakan untuk apa, Kang? Nah, ini bisa kita gunakan mungkin untuk kebutuhan kita, untuk bisa contoh, untuk kita misalkan membeli rumah lagi, misalkan kita untuk membeli kendaraan. Nah, ini di luar istilahnya yang berkaitan dengan perusahaan pun, nah kita bisa menggunakannya di anggaran free cash ya. Nah, seperti itu. Jadi, dalam hal ini sangat penting ketika kita berbicara dalam konteks memahami sebuah cash flow. Cash flow itu adalah sesuatu yang memang perlu kita pertimbangkan. Nah, pertimbangkannya itu dari segi arusnya ya, arus daripada kas itu sendiri. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana omset, bagaimana profit, dan yang terakhir bagaimana cash, artinya kita sebagai seorang wirausaha jangan terjebak atas omset yang begitu tinggi. Nah, ini harus kita perhitungkan juga ketika kita berbicara, wah ini usaha kita sudah omsetnya banyak, tapi yang terpenting itu selain omset itu, bagaimana si omset itu sendiri bisa menjadikan sebuah profit ya. Nah, dari profit itu sendiri, artinya kita harus bergerak bagaimana profit itu sendiri bisa terhimpun, sehingga dari profit itu bisa menjadi sebuah cash. Nah, sebuah cash yang bisa di pelaporan raca kita nantinya, cash itu kan sesuatu uang atau persediaan yang kita miliki yang betul-betul ada di genggaman kita, sehingga ketika kita mau menggunakan dalam waktu seketika ataupun dalam waktu cepat, uang tersebut, cash tersebut itu posisinya ada gitu. Nah, sehingga ketika cash itu ada, ketika kita membutuhkan untuk berkelanjutannya usaha kita, untuk operasional, untuk membayar kewajiban kita terhadap tenaga kerja, untuk misalkan kembali biaya-biaya yang lain untuk kebutuhan-kebutuhan usaha kita. Nah, ini tentunya uangnya ada. Nah, begitupun ketika kita misalkan disodorkan dengan tagihan-tagihan yang memang biaya-biaya yang pernah kita keluarkan dalam konteks perintisan usaha yang berkaitan dengan finansial. Nah, ini pun ketika kita kasnya itu ada, itu menjadi hal yang membuat diri kita tenang sebagai wirausaha. Nah, selanjutnya pun ketika operasional sudah terpenuhi adanya kas operasional dan kas finansial, nah di sini pun kita harus
berharap ya, harus berharap bahwa dari cash yang kita miliki itu memiliki pos cash untuk investment, sehingga usaha yang sedang kita rintis atau yang kita miliki itu bukan hanya stuck dan berjalan apa adanya ya, tapi ada pos yang memang untuk dijadikan sebuah pengembangan usaha. Usahanya itu bukan hanya usaha yang sudah berjalan, tapi juga usaha mungkin hal yang baru gitu kan. Apalagi yang terakhir kalau kita memiliki cash, kelebihan cash ya dari ketiga tersebut, terus kita memiliki sisa cash, yang cash ini sebenarnya tujuan akhir kita ya sebagai seorang usaha gitu ya. Tentunya di sini kita menginginkan kapan sih waktunya kita mengambil keuntungan dari usaha kita. Nah, keuntungan yang bisa kita ambil dari usaha kita ini ketika posisi cash yaitu ada yang free ya, atau kita sebut free cash. Nah, disitulah mungkin yang namanya kebutuhan-kebutuhan kita bisa kita penuhi dari usaha yang kita jalankan. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini mungkin saya cukupkan terlebih dahulu, nanti akan ada pembahasan-pembahasan yang mungkin sangat menarik bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap stay tune, bergabung bersama saya di channel Ruang Ilmu Trainer kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pengetahuan-pengetahuan yang penting yang bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.